kementerian itu. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga tengah terlecut usai menerima sederet pujian dari anggota parlemen atas kinerja dan komitmennya memberantas judi online. Ihwal terungkapnya kasus ini bermula dari penyelidikan polisi terhadap situs judi online dengan website bernama Sultan Menang pada akhir Oktober 2024 lalu. Berawal dari situ, petugas Subdit Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya lantas mengembangkan penyelidikan. Hasilnya, petugas kemudian menemukan sebuah ruko yang digunakan oknum pegawai Komdigi layaknya kantor pendukung dalam melancarkan aksi pengamanan laman judi online tersebut. Ruko itu berlokasi di kawasan Grand Galaxy City, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum pindah ke Bekasi, kantor pendukung mereka berlokasi di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Tersangka mengaku sengaja menyewa ruko itu agar dapat mempekerjakan pegawai dari luar kementerian sekaligus memenuhi kekurangan tenaga kerja jika hanya mengandalkan tenaga orang dalam kementerian saja. Perlu kami sampaikan terkait dengan perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya mendapatkan asistensi dari Baris Krim Polri. Yang kedua, juga Polri telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan stakeholder. Dan kemudian juga yang perlu kami sampaikan di sini adalah terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Pengelola kantor itu merupakan 3 tersangka utama dengan inisial AJ, AK, dan A. Peran mereka sebagai pengendali. Bahkan salah satu tersangka berinisial AK disebut pernah mendaftar seleksi sebagai teknisi di Komdigi pada akhir tahun 2023 namun tidak lolos. Faktanya kemudian garis tangan AK justru mengantarkannya pada posisi yang memberi kewenangan buka tutup alias mengatur blokir situs judi online. Pendalaman kasus lebih lanjut, polisi kemudian menetapkan tersangka baru, yakni seorang perempuan berinisial D yang merupakan istri tersangka berinisial A. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang 2,6 miliar rupiah, puluhan perhiasan, dan jam tangan mewah. D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A alias M. D ini, tersangka D adalah istri dari DPO A. Ya. Saat ini DPO A alias M ini masih dilakukan pengejaran oleh penyidik. Polisi telah menetapkan setidaknya 18 tersangka dalam kasus judi online di Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. 10 orang diantaranya merupakan oknum pegawai Komdigi, 2 tersangka yang diringkus pada Ahad 10 November 2024 berinisial MN dan DM. Tersangka MN merupakan penghubung antara bandar judi dengan para tersangka lainnya. Mengiringi pengungkapan kasus ini, polisi juga telah melakukan penggeledahan ke beberapa tempat termasuk kantor Komdigi yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Hasil penggeledahan di beberapa titik itu, polisi lantas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya emas batangan 215 gram hingga uang tunai senilai lebih dari 73 miliar rupiah. Uang tunai itu terbagi dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah pucuk senjata api, 20 lukisan,
telepon seluler, hingga perangkat elektronik lainnya. Terkait temuan ini, polisi juga telah mengajukan pemblokiran setidaknya terhadap 47 rekening milik para tersangka. Selain itu, pihak berwenang juga sedang melakukan proses pendataan rekening website judi online untuk dilakukan pemblokiran. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran, ya. Penyidik akan terus secara intensif melakukan pemeriksaan untuk menangkap pelaku lainnya dan juga menyita barang bukti lainnya. Kini, polisi terus mengembangkan kasus judi online khususnya yang terjadi di lingkungan Komdigi. Sebab kasus tersebut tidak sekedar soal penyelewengan, tetapi diduga kuat merupakan jaringan besar yang diduga melibatkan banyak pihak dengan berbagai peran.